I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebelum menjelaskan tentang materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya M. Rizky, NIM 223304020712. Saya berasal dari manajemen SDM Pagi A semester 3. Kompetisi digital. Kompetisi digital merujuk pada serangkaian kegiatan persaingan yang memanfaatkan teknologi digital dan internet sebagai landasan utama. Jenis kompetisi ini melibatkan peserta yang menggunakan keahlian dan keterampilan di berbagai bidang teknologi, seperti pemrograman, desain, keamanan komputer, analisis data, dan banyak lagi. Peserta biasanya diberikan tantangan atau proyek tertentu yang harus mereka selesaikan dalam batas waktu yang ditentukan. Kompetisi digital seringkali menjadi platform untuk inovasi, kolaborasi, dan pertukaran ide di dunia digital. Mereka memungkinkan individu atau tim untuk menunjukkan keahlian mereka dalam konteks teknologi dan mendorong perkembangan solusi kreatif untuk tantangan modern. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kompetisi digital, khususnya untuk mahasiswa di lingkungan kampus. Contohnya yaitu mahasiswa menciptakan sebuah aplikasi seperti aplikasi pembayaran yang digital untuk memudahkan mahasiswa melakukan transaksi di area kampus. Berinovasi dengan eksperimen. Apa itu inovasi? Inovasi adalah proses menciptakan atau mengembangkan sesuatu yang baru atau memperbarui yang sudah ada dengan tujuan meningkatkan atau menciptakan nilai tambah. Eksperimen dapat didefinisikan sebagai proses berulang mempelajari apa yang berhasil dan tidak. Tujuan dari eksperimen bisnis sebenarnya bukanlah produk atau solusi. Itu adalah pembelajaran, jenis pembelajaran tentang pelanggan, pasar, dan kemungkinan opsi yang akan membawa Anda ke solusi yang tepat. Di era digital, perusahaan perlu berinovasi dengan cara yang sangat berbeda, berdasarkan eksperimen cepat dan pembelajaran berkelanjutan, daripada berkonsentrasi terutama pada produk. Jadi, pendekatan ini berfokus pada mengidentifikasi masalah yang tepat dan kemudian mengembangkan, menguji, dan belajar dari beberapa solusi yang mungkin, sepertinya perusahaan rintisan yang ramping di Silicon Valley. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan prototipe minimum yang layak dan mengulanginya berulang kali sebelum, selama, dan bahkan setelah peluncuran. Pada setiap tahap, asumsi diuji dan keputusan dibuat berdasarkan validasi oleh pelanggan dan tanggapan pasar. Contohnya yaitu pengembangan aplikasi vintage. Kampus mengembangkan aplikasi vintage kampus untuk memudahkan transaksi keuangan mahasiswa, pelacakan anggaran, atau menyediakan saran keuangan yang personal. Nilai sesuaikan proporsi nilai. Proporsi nilai perusahaan telah diperlakukan sebagai cukup konstan. Idealnya merupakan sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan untuk jangka panjang. Bisnis yang sukses menemukan penawaran yang berbeda, menggunakan untuk memposisikan diri di pasar, dan kemudian melakukan yang terbaik untuk mengoptimalkan model bisnis tersebut selama mungkin. Namun di era digital, fokus yang teguh pada pelaksanaan dan penyampaian proposisi nilai yang sama tidak lagi cukup. Bab ini mengeksplorasi bagaimana bisnis mengelola untuk mengadaptasi proposisi nilai mereka. Mengapa setiap bisnis harus beradaptasi sebelum perlu dan mengapa banyak perusahaan gagal melakukannya? Ini membandingkan berbagai konsep untuk berpikir secara strategis tentang nilai Anda ke pasar. Dan ini memeriksa hambatan organisasi yang mungkin mencegah bisnis Anda mengadaptasi cara melayani pelanggan. Bab ini juga menyajikan alat perencanaan strategis, peta jalan proposisi nilai,
Alat ini memungkinkan bisnis apapun untuk mengidentifikasi jenis pelanggan utamanya, menentukan elemen proposisi nilai untuk setiap pelanggan, mengidentifikasi potensi ancaman, dan pengembangan penawaran baru untuk memberikan nilai dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Nah, contoh untuk mahasiswa di lingkungan kampusnya yaitu menciptakan suatu keterlibatan dalam kompetisi bisnis atau ekonomi seperti menciptakan web khusus mahasiswa untuk menghitung nilai pengalaman dan peningkatan keterampilan dari keterlibatan dalam kompetisi bisnis atau ekonomi di tingkat universitas. Smart Economy. Smart Economy merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan performansi kota yang di dalamnya adalah meningkatkan harkat martabat manusia sebagai makhluk sosial dan juga meredukasi biaya atau konsumsi energi kota. Reduksi biaya dalam artian adalah proses-proses dalam hidup bermasyarakat di kawasan urban berjalan secara efektif dan efisien. Pengembangan konsep kota pintar dapat membuat dunia usaha di daerah semakin produktif dan efisien. Kondisi dunia usaha yang kondusif tersebut akan dapat berdampak positif pada daya saing dan pertumbuhan ekonomi di daerah setempat. Nah, contohnya yaitu bagi mahasiswa di lingkungan kampus khususnya yaitu menciptakan penerapan teknologi keuangan atau vintage, menggunakan layanan vintage untuk memahami dan memantau portofolio investasi mereka, mengelola pinjaman mahasiswa, atau bahkan berinvestasi dalam bentuk aset digital. Startup digital. Startup adalah sebuah usaha kewirausahaan yang biasanya merupakan bisnis baru yang tumbuh dengan cepat dan berkembang pesat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan mengembangkan model bisnis yang layak seputar produk, layanan, proses, ataupun platform yang inovatif. Startup biasanya merupakan perusahaan yang dirancang untuk secara efektif mengembangkan dan memvalidasi model bisnis yang scalable. Inti dari startup sendiri umumnya terkait dengan konsep ambisi, inovasi, skalabilitas, dan pertumbuhan. Biaya startup menawarkan produk atau jasa yang saat ini belum ditawarkan atau belum terlalu dikenal di pasaran. Di awal pembentukan sebuah startup, biasanya biaya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kebanyakan perusahaan startup biasanya disponsori oleh orang lain, perusahaan lain, atau uang pinjaman bank. Nah, contoh startup untuk mahasiswa di lingkungan kampus yaitu menciptakan aplikasi kolaborasi proyek ekonomi. Startup yang menciptakan aplikasi atau platform kolaborasi untuk proyek-proyek akademis atau riset di bidang ekonomi ini dapat membantu mahasiswa bekerja sama secara efektif dalam tim. Strategi pemasaran dalam e-bisnis. Strategi pemasaran dalam e-bisnis atau bisnis elektronik mencakup pendekatan khusus untuk memasarkan produk atau layanan secara online. E-bisnis didasarkan pada produk yang dihasilkan broker atau perantara yang membantu terjadinya transaksi, bisnis, dan proses digambarkan. Contohnya yaitu menciptakan pemanfaatan podcast atau channel YouTube kampus, membuat podcast atau channel YouTube untuk menghadirkan konten yang informasi dan menghibur, mengundang tamu khusus atau mahasiswa untuk berbicara tentang pengalamannya di kampus. Internet Marketing Tools. Marketing Tools adalah alat yang digunakan oleh perusahaan atau bisnis untuk mengembangkan produk dan layanan mereka. Pada konteks ini, kata tools dimaksudkan sebagai teknik, strategi, dan materia. Sebagai besar bisnis menggunakan beberapa marketing tools yang berbeda, seperti periklanan, direct mail, dan riset pasar yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan mereka. Dan kebanyakan perusahaan juga memiliki berbagai macam alat pemasaran yang mereka gunakan. Beberapa di antaranya secara khusus dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan, sementara itu tak sedikit yang berfokus mengumpulkan data konsumen. Tidak ada yang salah dari kedua tujuan ini,
karena memang nantinya data yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk menentukan strategi agar penjualan meningkat. Contoh terkhusus untuk mahasiswa di lingkungan kampus yaitu menciptakan aplikasi push notification, menggunakan fitur push notification di aplikasi untuk memberikan pembaruan langsung kepada mahasiswa. Sebelum saya menutup video ini, saya akan memberikan kontribusi untuk kampus, yaitu saran saya untuk universitas lebih menciptakan aplikasi yang lebih memudahkan mahasiswa dalam beraktivitas, khususnya di bagian ekonomi. Demikian dari penjelasan dari materi yang telah saya jelaskan tadi. Apabila ada kesalahan dari pengucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Audio Jungle.